Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menyampaikan apa saja yang sudah kami bedah di film Asimetris. Sebelum kami memperjelaskan lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Muhammad Duyan. Nurul Hidayah. Saya Syifa Rahmatulisa. Saya Sofiatun Nufus. Saya Rafa Fatimatu Zahra. Dan kami dari kelompok 1. Asimetris. Masalah yang terjadi: kebakaran hutan, pencemaran air, dan masalah ekonomi. Masalah yang terjadi. Yang pertama, kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang menyebar luas karena adanya perusahaan yang mengimplementasikan pohon sawit yang berhektar-hektar untuk diproduksi kembali menjadi bahan pangan masyarakat tanpa memikirkan beberapa pihak yang dirugikan. Selanjutnya, ada pencemaran air. Masalah yang terjadi juga menyebabkan tercemarnya air dikarenakan berdirinya bendungan irigasi yang tidak berjalan sehingga bendungan tersebut terbengkalai di pinggiran hulu utara Borneo. Dampak dari pencemaran air tersebut yakni matinya ikan-ikan papuyuh yang merupakan salah satu mata pencarian masyarakat sekitar. Selain adanya pencemaran, ada pun masalah ekonomi yang terjadi. Masalah ekonomi para pekerja lahan tanah sawit pada sektor ekonominya masih rendah dan adanya pembakaran lahan membuat ekonomi para pekerja semakin terancam. Dalam video dokumenter tersebut, terdapat seorang pria parubaya yang berkata, "Saya menghidupi kedua anak saya dari hasil bekerja buruh kebun sawit yang penghasilannya hanya Rp100.000 dalam sehari. Dan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya dan saya harus mengutang beras, minyak, sayur, dan kebutuhan lainnya di warung." Dalam video asimetris yang kami bedah, terdapat 5 faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor lingkungan, faktor alami, faktor manusia, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Faktor lingkungan seperti iklim, kondisi penutupan lahan, dan jenis tanah. Faktor alami yang sering memicu kebakaran hutan dan lahan adalah kondisi iklim yang ekstrim seperti musim kemarau yang berkepanjangan. Selain faktor alami, terdapat juga faktor manusia, yaitu menimbulkan bencana asap melalui pembakaran lahan yang dilakukan baik secara sporadis maupun sistematis.
tidak adanya rasa memiliki atau kurangnya rasa tanggung jawab dalam menjaga kelestarian. Kemudian ada juga faktor ekonomi, yang dimana faktor ekonomi mendorong terjadinya perilaku membakar hutan, khususnya untuk memperoleh lahan pertanian atau lahan kering. Dengan demikian, kebakaran hutan dan lahan tidak terlepas dari permasalahan agraria. Terdapat juga faktor sosial, yang dimana faktor sosial ini banyak tanah yang tak termasuk konsesi perkebunan kelapa sawit. Sertifikat warga diambil dan tak dikembalikan. Yang melawan akan ditangkap. Tanah kemudian ditimbun, padahal daerah rawa gambut pasti hancur. Dan ada perkebunan sering buang limbah ke perairan sungai. Bukan limbah cairannya saja, tapi olinya juga. Oli ini yang mengandung B3, bahan berbahaya dan beracun. Sejak kapan dan sampai kapan terjadi? Pada tahun 1996, pemerintah mendirikan bendungan irigasi untuk mencetak sawah. Namun proyek tersebut gagal. Mungkin sampai tahun 2050, masalah ini akan selesai dikarenakan pada tahun 2050, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau OPSI menargetkan minyak sawit menjadi bahan bakar pesawat dan biosolar yang digunakan oleh PLN. Mungkin dengan kelapa sawit dikelola atau disewa oleh perusahaan besar milik negara, akan mengurangi pembakaran lahan sawit dan harga jual kelapa sawit akan lebih mahal, sehingga ekonomi para pekerja di perkebunan kelapa sawit bisa lebih membaik. Akibatnya, yang pertama, mengganggu psikologi masyarakat. Masyarakat menjadi sangat frustasi karena lahan yang mereka punya tak dapat tumbuh karet dan pohon penghasil buah. Yang kedua, ada gangguan infeksi saluran pernapasan akut atau yang bisa disebut INSPA, yaitu 69 juta orang yang terkena akibat pembakaran lahan kelapa sawit. Yang ketiga, ada akibat bagi dunia adalah terganggunya penerbangan di Malaysia dan Singapura karena tertutupnya kabut asap di awan. Solusinya adalah berupa sanksi hukum untuk orang yang melakukan pembakaran hutan akan dikenakan sanksi perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Bisa juga dengan penggunaan lahan dianggap jauh lebih efektif dalam solusi pembakaran di lahan gambut, yaitu dengan segera menutup seluruh pintu-pintu air di sekitar lokasi lahan yang terbakar dan pompa air ke dalam lahan yang terbakar. Dan bisa juga dengan melakukan penertiban perizinan atau penertiban perusahaan yang tidak aktif, serta pengembangan teknik pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB.